Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama-sama terus senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang hingga detik ini masih memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita sebagai hambanya untuk terus bersyukur atas setiap nikmat yang kita rasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Akan tetapi apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah adabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa tercurahkan salawat serta salam kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para seluruh pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah terus berupaya kita saling nasihat, saling memberi wasiat untuk terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan berupaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadi jalan kesuksesan bagi seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanyalah, sekali lagi di sini ada pembatasan. Allah katakan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak akan didapatkan bagi orang yang menyimpang dari jalan takwa. Apa itu mafaza? Kesuksesan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu apabila seseorang ingin sukses di dunianya, maka dia harus bertakwa. Apabila dia ingin sukses di akhiratnya, dia harus bertakwa. Apabila dia ingin sukses mendapat keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka mutlak tidak bisa tidak, jalan satu-satunya yang Allah janjikan adalah dengan menempuh jalan takwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah." Wahai sahabatku Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang ridho Allah sebagai sesembahannya, yang ridho Islam sebagai agama satu-satu baginya, dan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman barang siapa yang ridho Allah sebagai sesembahannya, yang ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dua hadis di atas hadirin rahimani wa rahimakumullah sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasannya jaminan mendapatkan kelezatan iman, jaminan untuk mendapatkan kepastian masuk surga hanyalah didapatkan kepada orang-orang yang mereka ridho Allah sebagai satu-satunya sesembahannya. Mereka ridho Islam sebagai jalan satu-satunya agama yang akan memasukkan ke dalam surganya Allah, dan mereka ridho bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud ridho adalah seseorang merasa cukup, merasa puas dengan yang diridhoinya sehingga dia tidak butuh, tidak menginginkan kepada yang selainnya. Artinya apabila seseorang ridho kepada Allah, maka dia hanya akan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, sebagai yang dia minta, apa kebutuhan yang dia inginkan.
dan dia tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia tidak beribadah kepada selainnya, dia tidak meminta kepada selainnya. Hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ridha kepada Allah. Demikian pula apabila seorang mengaku ridha kepada Islam, maka dia merasa puas dan cukup dengan ajaran agama Islam dan tidak membutuhkan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Dan ini harus kita yakini bahwasannya Islam satu-satunya jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Demikian pula seseorang yang ridho bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasulnya, maka dia harus meyakini, merasa puas, merasa cukup dengan teladan yang telah diteladankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah, bagaimana menjalani kehidupan, dia mencukupkan dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membutuhkan petunjuk dari orang-orang selain beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah keridhaan yang menuntut kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan, Islam sebagai satu-satunya jalan agama, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, dan kita tidak membutuhkan selain dari yang telah disebutkan tadi. Itulah makna keridhaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja ridho ini bukan hanya klaim, bukan hanya ucapan, akan tetapi keridhaan yang bermakna, yang akan menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga adalah ridho yang benar, i'tiqadan, ilman wa amalan. Diyakini dengan benar, diilmui dengan benar, dan kemudian dengan diamalkan. Seseorang yang ridho kepada Allah, maka dia buktikan kesehariannya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dia tidak butuh lagi beribadah kepada pohon, kepada orang yang sudah meninggal, kepada jin dan yang lainnya. Begitu pula seseorang yang dia ridho Islam sebagai jalan satu-satunya, maka dia tidak butuh untuk mengikuti ajaran agama yang lainnya. Artinya dia meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia tidak ragu lagi. Dia kemudian tidak terikuti atau terprovokasi dengan orang-orang yang mereka melontarkan bahwasanya semua agama sama, semua adalah jalan menuju keselamatan. Ini adalah akidah kekufuran. Kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya yang akan menjadikan jalan keselamatan bagi seorang hamba hanyalah Islam. Kemudian keridhaan kita kepada Rasul SAW menuntut kita untuk kemudian mengikutinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang beliau ajarkan. Inilah keridhaan kepada Rasul SAW yang para ulama menjelaskan, yang dimaksud keridhaan kita kepada Rasul, keimanan kita kepada Rasul adalah kita ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zajara wa alla ya'budallaha illa bima syara. Bahwasanya kita melaksanakan setiap perintah dari Rasul, kemudian kita membenarkan setiap berita dari Rasul, kita meninggalkan seluruh larangan dari Rasul, dan kita beribadah kepada Allah hanya dengan jalan yang ditentukan oleh Rasul. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang meyakini dengan benar, kemudian mengilmui dengan benar, kemudian dia mengamalkannya, maka inilah orang yang benar keridhaannya kepada Allah. Dan kelak ketika di alam kubur, dua malaikat akan mendatanginya, kemudian bertanya, mempersaksikan tiga hal ini, apakah dia benar dalam keyakinan, pengilmuan dan pengamalannya di dunia. Ujian adab kubur diantaranya adalah pertanyaan, man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa agamamu? Siapa Rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Maka orang-orang yang beriman akan menjawab dengan tegas bahwasannya sesembahannya adalah Allah, bahwasannya agamanya adalah Islam, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah.
Adapun orang-orang yang mereka ada keraguan, atau orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang mungkin mereka di dunia dengan lisan-lisan mereka bisa mengucapkannya, akan tetapi ketika ditanya di alam kubur mereka hanya bisa menjawab ha la adri sami'tu annas yaqulun. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengucapkannya, maka fa'akul, aku pun juga ikut mengucapkannya. Artinya ucapannya tidak akan bermanfaat, klaimnya di dunia, kalau tidak disertai dengan keyakinan, ilmu, dan pengamalan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam keyakinan kita, dalam ilmu kita, dalam amalan kita sehari-hari tentang konsekuensi dari keridhaan kita kepada Allah, keridhaan kita kepada agama Islam, dan keridhaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan kepada Allah, keridhaan kepada agama Islam, dan keridhaan kepada Rasul SAW adalah syarat mutlak kebahagiaan, syarat mutlak masuk surga, syarat mutlak untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena pentingnya hal ini, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mengulangi ikrar ini dalam beberapa wirid harian, di antaranya dalam bacaan zikir pagi, zikir sore kita disunahkan untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ulang di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Ini adalah wirid, bagian dari zikir pagi dan sore, dan ini mengingatkan bahwasanya kita harus tertanam dalam hati kita tentang keridhaan kepada ketiga hal tersebut. Dan janji Nabi SAW, barang siapa mengucapkan di pagi hari dan sore hari sebanyak 3 kali, maka kana haqqan 'alallah ayurdiyahu yaumal qiyamah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi orang tersebut pada hari kiamat. Demikian pula wirid tentang keridhaan ucapan ini, yaitu kita baca setiap kita mendengar adzan. Ini sebagai pengingat, ya, paling tidak berarti sehari 5 kali. Kemudian ditambah zikir pagi, zikir sore, kita diingatkan untuk memperbarui keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan kita tentang keyakinan 3 hal ini, di mana 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus ada pada diri seorang mukmin. Dan marilah kita mendidik keluarga kita sebagai laki-laki, mendidik anak-anak kita meyakini tentang hal ini, mengilmui dengan benar, dan kemudian kita mengamalkan, mendakwahkannya. Jangan sampai kemudian yang menjadi sesuatu yang paling pokok dalam ajaran agama Islam ini, keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasulnya, keyakinan tentang agama Islam, keliru atau ada penyelewengan-penyelewengan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita senantiasa istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, sampai kemudian ajal menjemput kita nanti, sehingga kita wafat dalam keadaan seorang muslim, wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atin dhikra sayandakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر